Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ahlan. Alhamdulillah Ustaz. Kaifa Ustaz? Sehat Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Ya, Masya Allah. Ini Insya Allah kita tadi sudah menyelesaikan sesi diskusi program. Insya Allah seperti yang kita jadwalkan, kita akan melanjutkan dengan kajian tematik dari Al Ustaz dengan judul peran pengurus DKM dalam dakwah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Ana langsung persilahkan aja. Fadhil Ustaz, silakan. Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kelapangan, kesempatan untuk bisa bersilatul ukhuwah, terutama untuk para DKM dan kami yang diajak, karena memang kami juga di antara salah satu DKM yang ada di daerah kami, alhamdulillah, bagian masjid, dan kita merasa bangga menjadi khuddam buyutillah, yaitu mereka-mereka yang berkecimpung, kalau bahasa kitanya mereka yang bekerja membantu fasilitas atau pengurus rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan tempat yang paling mulia yang ada di permukaan dunia ini. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairah kepada ikhwan semuanya, kawan-kawan, teman-teman, kepada ikhwan yang sebelumnya kita di sini adalah saling berbagi. Sebenarnya bukan lebih identik kepada saling berbagi, mungkin saling bercerita, saling sharing. Karena kita semuanya tahu bagaimana pentingnya masjid, kemudian bagaimana pentingnya mereka yang mengelola masjid yang diamanahkan. Kita semuanya tahu masjid itu adalah diambil dari kata-kata sajadah, yaitu di mana dijadikan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara umum masjid itu adalah seluruh dunia ini adalah masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, bahwa sesungguhnya bumi ini adalah masjid dan bisa dikategorikan masjid. Maknanya apa? Yaitu tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh tempat ibadah itu dikatakan masjid. Hanya saja masjid tersebut dibagi kepada dua macam. Yang pertama ada namanya masjid yang di sana masjid jami', dan yang kedua ada namanya masjid biasa saja, dijadikan tempat ibadah. Masjid jami' itu adalah masjid yang di sana didirikan salat 5 waktu dan di sana didirikan khutbah Jumat, sehingga disebut dengan masjid jami'. Sedangkan yang kedua disebut dengan masjid biasa. Seperti kalau bahasa kitanya adalah musalla atau surau. Namun seyogyanya itu adalah masjid, yang mana hukum-hukum yang ada di dalamnya juga dijadikan sebagai hukum masjid. Ada sholat tahiyat masjidnya, ada seperti misalnya sholat rawatib dan sholat-sholat sunat yang lainnya, karena memang itu adalah dihukum sebagai sesuatu masjid. Dan ini merupakan di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di antara salah satu yang harus kita hidupkan, maka masjid itu boleh didirikan di berbagai macam tempat dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Dan itu tidak menjadi masalah kalau seandainya kita berbicara secara hukum agama. Kecuali kalau seandainya kita berbicara tentang masalah undang-undang yang ada di daerah kita, masjid itu harus berjarak seperti berapa kilo misalnya. Namun secara hukum syariat, maka masjid itu boleh didirikan walaupun jarak yang tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena tujuannya adalah bagaimana supaya kaum muslimin mereka senantiasa menghidupkan atau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala beribadah.
Hanya saja yang tidak boleh diperbanyak itu adalah masjid jami'. Kalau masjid jami' itu memang dijadikan tempat berkumpul. Makanya kalau seandainya kita memperhatikan di Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, kita lihat di bagian depan Masjid Nabawi ada namanya Masjid Utsman bin Affan yang aktif. Di belakang Masjid Nabawi kita lihat mungkin ada sebahagian ikhwan kita, saudara kita yang pernah berkeliling di Masjid Nabawi, maka dia akan menjumpai banyak sekali masjid-masjid yang ada di sekitar Masjid Nabawi, yang masjid itu adalah masjid aktif. Namun ketika hari Jumat, maka semuanya berkumpul di Masjid Rasulullah SAW. Karena memang Masjid Rasulullah SAW itu adalah masjid jami'. Apa makna daripada yang kita sampaikan tersebut? Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah bahwa salah satu didirikan rumah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menggerakkan hati kaum muslimin supaya mereka senantiasa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka mudah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang biasanya di antara salah satu yang menyebabkan kenapa kaum muslimin jarang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala bisa jadi karena masjid tidak ada. Atau bisa jadi karena jarak masjid itu terlalu jauh. Makanya kita senantiasa berusaha bagaimana menghadirkan rasa cinta kaum muslimin ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh kita dirikan masjid yang sifatnya bukan masjid jami', yang sifatnya adalah didirikan salat 5 waktu di sana walaupun tidak didirikan di sana salat Jumat. Karena memang itu dianjurkan untuk memperbanyak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kaum muslimin mereka berbondong-bondong dengan fasilitas masjid yang ada, dengan masjid yang dekat di rumahnya, sehingga kemungkinan untuk tidak hadir melaksanakan beribadah kepada Allah, terutama ibadah salat yang merupakan kewajiban kaum muslimin, semuanya bisa dilakukan. Tidak ada alasan. Apa alasan kaum muslimin kalau seandainya masjid ada di rumahnya? Apa alasan kaum muslimin tidak hadir di masjid kalau seandainya masjid hanya berjarak misalnya 10 meter, 20 meter dari rumahnya? Jadi ini yang mungkin kalau seandainya ada di antara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada di antara kita yang diberikan misalnya pengalaman atau kenalan mereka yang ingin membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham dan kita harus mengetahui bahwa semuanya bisa dijadikan masjid. Karena memang masjid itu terbagi kepada dua, ada masjid yang namanya istilah masjid jami', ada masjid yang istilah bahasa kitanya adalah surau ataupun musalla. Namun itu adalah sekedar penamaan saja yang hakikatnya semuanya sama disebut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ikhwan semuanya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin semuanya kita tahu bahwa masjid merupakan peran yang penting terutama di dalam syariat Islam. Dan semua kita mengetahui bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu semua kegiatan untuk kaum muslimin. Semuanya dijadikan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk anak-anak pun yang biasanya sebahagian kaum muslimin mereka alergi dengan anak-anak, itu dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita memperhatikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan kaum muslimin, mereka yang tidak Islam pun diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan tujuan untuk syiar. Karena banyak di antara saudara kita yang tidak tahu tentang Islam itu, atau banyak di antara saudara kita yang ingin belajar dari akhlak, dari muamalah. Sehingga apabila kita mengetahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga akan bisa melakukan hal-hal yang bisa memancing kaum muslimin, baik mereka yang Islamnya biasa-biasa saja, atau mereka yang ingin mulai mengetahui tentang Islam, atau mereka yang ingin belajar tentang Islam, atau mereka yang ingin masuk ke dalam agama Islam. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin, karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada istilah yang namanya milik, bahwa masjid itu adalah milik seseorang, tidak ada. Sehingga masjid itu diidentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Fi buyutin azinallah, baitin min buyutillah. Sesungguhnya
di sebuah rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat dan ciri-ciri. Dan Allah Subhanahu wa taala menisbatkan bahwa masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kita kembalikan kepada hukum asal. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempergunakan masjid untuk segala sesuatu demi dakwah. Sehingga kita butuh sedikit belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari apa status kita. Namun apabila kita diamanahkan oleh kaum muslimin atau kita diberikan amanah yang sangat mulia, di mana kita akan senantiasa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan, baik kita sebagai pengurus, kita sebagai imam, kita sebagai khatib, kita sebagai penyelenggara, kita sebagai apa saja. Itu sebuah kemuliaan dan kebanggaan di mana arena kita dan di mana posisi kita adalah posisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Sehingga kita merasa bangga dengan demikian. Kemudian kita ingin mengembalikan bagaimana Rasulullah SAW menjadikan masjid itu untuk berbagai macam sarana. Makanya coba kita perhatikan. Nabi SAW menjadikan masjid tempat bernaungnya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan ini mungkin sesuatu yang kita kembali mengulang, bahwa masjid dijadikan oleh Nabi SAW tempat bernaungnya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Betapa banyak di antara mereka yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara mereka yang bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang hati mereka terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dan terpaut kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah dunia, mereka mungkin kurang diberikan secara dunia, namun hati kita berbeda, terutama mereka-mereka yang fakir dan mereka yang miskin. Hati mereka lebih terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada Rasulnya, sehingga masjid itu dijadikan ma'wal fuqara wal masakin, yaitu tempat bernaungnya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan itu pelajaran terbesar bagi kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ahli suffah di sana. Coba bayangkan, ahli suffah yang mereka jumlahnya sekitar 70 orang, 80 orang. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nabawi, sebagai naungan bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan itu pelajaran yang sangat berat. Banyak yang akan kita pikirkan, banyak yang akan kita persiapkan, namun itulah hakikatnya. Kemudian ikhwatal Islam, kawan-kawan semuanya, ikhwan-ikhwan semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan masjid tersebut adalah selain tempat berdakwah, maka juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu adalah tempat bercerita. Maknanya apa? Selama itu adalah perkara yang mubah, karena kalau kita berbicara tentang dakwah itu adalah sesuatu yang pasti. Namun ada juga perkara-perkara yang mubah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah atau bercerita dengan para sahabatnya. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang masa lalunya. Setiap ada momen, maka di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tentang syiar Allah. Kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis kita memperhatikan Rasulullah senantiasa didapatkan dalam bertelekan. Bertelekan itu adalah kalau bahasa kitanya bersandar gayanya orang Arab, yaitu bertelekan, diletakkan sikunya di tanah atau di lantai atau di karpet. Maknanya apa? Itu adalah perkara yang mubah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika demikian, berarti Nabi berbicara dengan para sahabatnya dan juga bercerita dengan para sahabatnya perkara-perkara yang mubah. Makanya kita perhatikan ada sebahagian orang-orang Arab yang ketika datang ke rumah atau ke Masjid Nabawi, dia bertanya, "Ayyukum Muhammad?" Mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Dia tidak tahu. Karena memang posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercampur dengan para sahabatnya, bercerita dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan yang mubah. Kalau masalah dakwah, masalah syiar, masalah menyampaikan hadis dan ilmu itu sudah pasti. Namun juga ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita dengan para sahabatnya cerita-cerita yang mubah, sehingga ketika orang-orang ini ada sebahagian orang yang datang. Mereka bertanya, "Ayyukum Muhammad?" Mana di antara kalian yang namanya Muhammad?
Sehingga ketika Rasulullah SAW duduk bertelekan, maka Nabi duduk. Kemudian Nabi SAW mengatakan, saya anak Muhammad. Saya yang namanya Muhammad. Maknanya apa? Jadi Nabi SAW bagaimana memanfaatkan masjid itu juga untuk bercerita dengan para sahabatnya. Dan juga memanfaatkan momen-momen tersebut dan tidak menjadi masalah dengan perkara-perkara yang mubah. Memang ini adalah sesuatu yang sangat berat. Namun kita ingin menjadikan masjid tersebut adalah tempat orang datang. Kita ingin bagaimana masjid tersebut diisi oleh kaum muslimin. Bahkan juga kita ingin menjadikan masjid tersebut adalah tempat mengadunya kaum muslimin. Apa maknanya? Berarti kita butuh perjuangan. Kita butuh konsekuensi di dalam menjaga masjid tersebut. Bagaimana masjid itu bisa dijadikan tempat orang datang mengadu. Makanya kita lihat, kenapa kebanyakan kaum muslimin di samping kurangnya ilmu, mereka lebih mudah mengadu atau lebih sering hati mereka itu condong ke tempat minum misalnya teh, kopi, kedai-kedai dan yang semisalnya. Karena mungkin itu semuanya merupakan tantangan bagi kita semuanya. Makanya kita lihat, ada salah seorang sahabat, dan ini kita semuanya adalah mengembalikan bagaimana Nabi SAW di dalam masjid dan penggunaan masjid. Kemudian nanti kita akan bercerita tentang pengurus masjid. Kita lihat di zaman Nabi SAW ada yang namanya Abu Umamah. Jadi Abu Umamah ini adalah salah seorang sahabat yang banyak hutangnya, banyak masalahnya. Kemudian dia datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala atau ke Masjid Nabawi. Dan dia datang di Masjid Nabawi ini bukan di waktu-waktu salat. Maknanya apa? Berarti masjid itu memang dijadikan dan mereka paham bahwa masjid itu adalah tempat mengadu, tempat bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika dia datang ke rumah Allah dan datang ke Masjid Nabawi, Nabi bertanya dan melihatnya dari rumahnya. Karena memang rumah Nabi berada di samping kiri masjid, di bagian depan Masjid Nabawi. Nabi SAW melihat sahabatnya, ya Aba Umamah, mali araka jalisan fi ghairi waktu salah. Wahai Abu Umamah, apa gerangan? Aku melihatmu datang, duduk di masjid, yang mana waktu ini bukan waktu salat. Maknanya apa? Berarti memang sahabat tahu bahwa datang ke masjid bukan hanya di waktu salat saja. Memang masjid itu merupakan tempat kita mengadu. Banyak di antara kaum muslimin yang memiliki permasalahan. Bahkan semua kita memiliki permasalahan. Dan kemana kita harus mengadukan permasalahan tersebut? Permasalahan yang paling bagus diadukan adalah kepada Allah. Kemana kita harus datang? Ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadikan masjid tersebut adalah tempat kaum muslimin mengadu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana juga sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang demikian. Dan ini merupakan tantangan besar bagi kita, di mana kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu di antara mereka yang berkecimpung, diamanahkan untuk bisa datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mengurus masjid Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khuddam. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan yang sangat mulia, di mana status kita adalah mereka-mereka yang ingin membantu kaum muslimin, atau status kita adalah mereka-mereka yang menjaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah tempat yang paling mulia yang ada di permukaan dunia ini. Kemudian ikhwan semuanya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita kembalikan kepada peran pengurus di dalam dakwah. Karena memang momen dakwah itu sangat kuat, terutama ketika kita sebagai orang yang diamanahkan. Tentunya pengurus masjid, bahasa kita pengurus, namun mereka adalah orang yang paling mulia, mereka yang diamanahkan sesuatu yang mulia, mereka berada di tempat yang paling mulia, sehingga mereka ibarat pemimpin kaum muslimin. Karena kaum muslimin, ketika orang sudah diamanahkan sebagai pengurus masjid atau mereka yang menghidupkan masjid, maka kaum muslimin sedikit demi sedikit akan datang dengan permasalahan mereka masing-masing. Kita perhatikan, apalagi misalnya sekarang akan masuk bulan Ramadan, yang berkaitan dengan yang ingin bersedekah, yang ingin berzakat. Kemana mereka datang? Tentunya ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala tentunya mereka akan mengadu kepada mereka yang menjaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada beberapa hal yang harus kita miliki sebagai seorang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
dan kita ambil saja dari dua firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita di dalam surah Al-Baqarah tentang salah seorang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama Talut, yang diamanahkan menjadi seorang pemimpin di kaumnya. Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam surah Al-Baqarah tersebut yang mungkin nanti kita bisa lihat dan kita baca. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Di sini diambil istinbat oleh para ulama ikhwatul Islam, ikhwan semuanya, fil ilmi wal jism. Di sini ada dua sifat yang harus mereka miliki. Yang pertama, al-ilmu. Dan ini adalah poin yang terpenting. Dan ini merupakan tantangan besar kepada kita. Yaitu ilmu. Terutama ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang akan kita lakukan di rumah Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti harus ilmu semuanya. Kalaupun misalnya ilmu semuanya adalah sesuatu yang bagus, maknanya kita bisa paham terhadap ilmu-ilmu dasar yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting adalah ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang biasa dilakukan kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ilmu bagaimana masjid, ilmu bagaimana ibadah di masjid, ilmu bagaimana ibadah yang sering dilakukan di masjid, yaitu ibadah salat, itu yang terpenting. Sehingga poin yang pertama harus ilmu. Dan kita tidak bisa terlepas darinya. Dan kita harus belajar dan wajib menyempatkan waktu untuk ilmu tersebut. Kemudian, di antara sifat yang kedua apa? Al-jisim. Yaitu memiliki fisik. Karena memang, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, bahwa rumah Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan tempat kaum muslimin datang, mengadu, memperhatikan, melihat, menilai, semuanya dilihat di sana. Makanya, sebahagian pengurus yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga harus memperhatikan penampilan jisim mereka dari berbagai macam. Bukan berarti kita merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, namun untuk menanamkan kepada diri manusia bahwa bagaimana kita sebagai yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari segi fisik kita, dari segi penampilan kita, dari bermacam segi, maka kita juga harus bisa mengambil sedikit demi sedikit istinbat daripada ayat yang tadi telah kita bacakan. Kemudian juga di antara sifat yang harus kita jaga, terutama bagi mereka yang diamanahkan, sebuah sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lain, yaitu sifat di dalam surah Al-Qasas, di mana Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita tentang Nabi Musa ketika Nabi Musa ini lahir ke sebuah daerah yang bernama Madian. Kemudian ketika dia sampai di sana, dia bernaung di sebuah pohon. Kemudian dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kemudian dia melihat ada gerombongan orang yang sedang memberikan minum kambing-kambingnya. Dan di sana dia melihat dua orang wanita. Kemudian dua orang wanita ini dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Tanpa melihat mereka, kemudian ada sifat yang mana wanita ini atau dua orang wanita ini menyebutkan kepada ayahnya. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Wahai ayahku, kata salah seorang di antara wanita tersebut yang pada akhirnya akan menjadi istrinya Nabi Musa, istajirhu. Jadikan dia sebagai, kalau bahasa kitanya istajirhu itu, amanahkan dia. Istajirhu, misalnya upah dia, itu kalau bahasa kitanya. Sehingga disebut dengan istijar. Apapun yang bentuknya kita diberikan amanah. Yang mana kita diberikan upah, kalau bahasa kitanya, kita digaji, kita diberikan upah, maka kita kembalikan kepada sifat yang tadi disebutkan. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sesungguhnya mereka yang paling bagus untuk diberikan amanah, mereka yang paling bagus untuk dijadikan dan diberikan amanah kepada sesuatu tempat, apalagi rumah Allah Subhanahu wa taala, ada dua sifat, al-qawiyyu al-aminu, yaitu mereka yang diberikan fisik,
yang kuat atau mereka yang diberikan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang terpenting adalah al-amin, yaitu mereka yang bagaimana al-amin. Al-amin itu adalah lebih daripada jujur. Al-amin itu dalam segala hal, baik itu di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dan itu yang harus kita usahakan dan kita harus berusaha. Karena memang kita tidak ada yang sempurna, namun kita berusaha yang demikian. Bagaimana kita sebagai mereka yang diamanahkan oleh kaum muslimin dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga rumahnya, maka kita memiliki sifat-sifat yang tadi telah kita sebutkan. Maka dari sini, apabila kita mendapatkan sifat-sifat tersebut, di sanalah muncul yang namanya keikhlasan. Di sanalah akan muncul yang namanya keistiqamahan. Makanya kami pernah melihat di sebahagian daerah yang kami di sini, sebagian daerah kaum muslimin yang tinggal di Arab Saudi, ini hanya sekedar sebagai contoh saja. Mereka di antara sifatnya adalah berbondong-bondong untuk membangun masjid. Dan mereka melihat negara-negara yang memang membutuhkan masjid. Makanya kalau tidak usah kita berbicara tentang negara kita yang tercinta Indonesia, karena memang bukan ratusan lagi, mungkin ribuan, ada yang secara resmi, ada yang tidak secara resmi, yang mengirimkan dana untuk pembangunan masjid. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan tidak lain tidak bukan adalah keikhlasan dan pahala dari Allah. Dan ada di antara sebahagian mereka yang juga membangun masjid di dalam daerahnya. Dan uniknya, ada seseorang yang membangun rumah Allah atau membangun masjid. Kemudian apa yang terjadi? Dia tidak cukup membangun masjid saja. 1 kali dalam 1 pekan atau 2 kali dalam 2 pekan, dia mengajak semua keluarganya yang laki-laki, anak-anaknya, saudara-saudarinya, saudara-saudaranya yang laki-laki, mereka datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dikuncinya masjid tersebut dari dalam. Kemudian apa yang terjadi? Mereka yang langsung membersihkan masjid tersebut, padahal mungkin mereka memiliki kesibukan. Mungkin mereka bisa menyewa orang lain untuk membersihkannya. Namun apa yang mereka katakan dan apa yang mereka sebahagian katakan, karena kami ingin mendapatkan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa debu-debu ini menjadi saksi di hadapan Allah, kami yang membersihkan dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka yang membangun masjid tersebut. Dan itu adalah dibutuhkan sebuah keikhlasan yang sangat luar biasa. Dan memang perkara ikhlas ini adalah perkara yang harus kita ulang. Kita harus sering memberikan nasihat satu sama lain. Karena dengan keikhlasan kita akan bisa melakukan segala-galanya. Dengan keikhlasan sesuatu yang menurut kita mustahil bisa kita lakukan. Dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan mengabadikan. Dengan keikhlasan semuanya bisa dilakukan. Dan ini betul-betul perkara yang sangat sulit, yang kita harus senantiasa mengulang, memberikan masukan satu sama lainnya. Dengan keikhlasan, maka dengan itu pula lah rumah Allah Subhanahu wa taala akan hidup. Makanya masjid dibangun atas keikhlasan, dan masjid dibangun atas pengurusannya adalah atas keikhlasan yang senantiasa kita harus senantiasa mengulang bagaimana pentingnya keikhlasan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu bagian dakwah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini merupakan sesuatu yang penting, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, dan kita berusaha bagaimana bisa menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan salat 5 waktu saja. Salat 5 waktu itu merupakan sesuatu yang paling penting karena memang ibadah yang paling penting setelah syahadat. Namun kita juga menanamkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kita contohkan. Dan ini semua bisa dilakukan. Semua, baik kita sebagai pengurus, baik kita sebagai seorang muazin, baik kita sebagai seorang imam, sedikit apapun ilmu agama kita pasti bisa melakukan. Contohnya misalnya, setiap kali sholat subuh misalnya, atau setiap kali setelah sholat asar misalnya, atau setiap kali setelah sholat maghrib misalnya, kita membaca 2 atau 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang lebih identik dengan kalimat-kalimat zuhud. Seperti misalnya hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin misalnya. Kita baca setiap sholat atau 2 kali atau 1 kali di dalam sholat, 1, 2, atau 3 hadis. Tidak usah kita syarah kalau seandainya kita tidak bisa. Cukup membaca hadis saja. Kita baca hadisnya, kita baca artinya, selesai.
Intinya, karena memang hadis Nabi SAW semuanya jelas, kecuali hanya beberapa hadis saja yang tidak jelas. Maknanya apa? Kita baca lafaznya, kita baca artinya, sehingga betapa banyak kaum muslimin yang akan mendapatkan faedah daripada hadis-hadis tersebut. Misalnya hadis menganjurkan kepada kita beristighfar, hadis menganjurkan kepada kita semakin takut kepada Allah, berharap kepada Allah, kemudian menganjurkan bersedekah. Terutama kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang betul-betul Imam An-Nawawi merupakan salah seorang yang menganut mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mudah diterima oleh kaum muslimin. Oleh karenanya bagaimana kita sebagai yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga melakukan yang demikian. Satu kali misalnya kita bisa setiap salat, satu kali. Bisa dua kali, bisa setiap salat misalnya, setiap kali kita salat, maka kita baca satu hadis misalnya. Sesuatu yang kita bisa melakukannya, kita lakukan. Karena itu adalah peran penting. Karena itu merupakan sesuatu yang paling penting di dalam berdakwah, apalagi kita yang diamanahkan. Kemudian misalnya masjid juga dijadikan tempat misalnya anak-anak kaum muslimin, dan ini adalah sesuatu yang sulit karena kita tahu anak-anak akan mendatangkan keributan biasanya. Anak-anak akan lebih identik dengan bermain. Namun itulah yang harus kita lakukan. Kenapa? Kita jadikan masjid tersebut, memang anak-anak itu terbiasa datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Apalagi yang namanya mengajarkan Al-Quran, dan itu adalah ada daya tarik tersendiri. Apalagi yang namanya Al-Quran. Kami pernah, salah seorang teman, dia berasal dari Irak. Kita tahu negara Irak sebahagiannya itu sudah identik dengan Syiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kaum muslimin. Kemudian bagaimana teman kita ini yang dia merupakan salah seorang mahasiswa alumni Universitas Islam Madinah. Kalau dia berdakwah, dia akan dibunuh. Kalau dia menyampaikan dakwah, maka dia akan dibunuh. Maka dia mencari cara lain. Dia tidak pernah berdakwah dengan lisannya kecuali dengan Al-Quran saja. Dan ini merupakan di antara trik dia. Dia berdakwah dengan Al-Quran, maknanya apa? Dia ajarkan anak-anak kaum muslimin dengan Al-Quran. Kemudian diajarkan sedikit makna-makna yang dia ketahui tentang Al-Quran tersebut. Apa yang dia ucapkan? Beberapa tahun setelahnya, dia datang kepada salah seorang guru yang pernah mengajarkan dia dulu. Demi Allah, sesungguhnya saya mendapatkan asar yang sangat besar ketika saya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin, yang mana dengan secara otomatis bisa mengembalikan mereka kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang tadinya Syiah bisa berubah. Dia tidak berdakwah dengan lisannya. Karena kalau dia berdakwah dengan lisannya, maka dia akan dicari oleh orang-orang Syiah. Namun dia berdakwah dengan Al-Quran. Dia sabar di sana. Dia ajarkan anak-anak kaum muslimin. Dia bacakan artinya. Kemudian anak-anak kaum muslimin, tentunya mereka akan bercerita kepada orang tuanya. Dan ini berat. Ini adalah sesuatu yang berat. Biasanya di daerah kaum muslimin yang diadakan adalah tahsin untuk orang tua. Namun apakah kita berani mengadakan tahsin untuk anak-anak kaum muslimin? Dan di situ merupakan dakwah sebenarnya anak-anak inilah yang harus kita tanamkan. Karena kita menanamkan kepada mereka rasa cinta ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan kepada mereka bagaimana mereka suka datang ke rumah Allah. Rumah Allah Subhanahu wa taala adalah tempat beribadah. Rumah Allah Subhanahu wa taala adalah tempat di mana mereka walaupun misalnya ada bermainnya, maka itu merupakan kewajiban kita bersama untuk menjaga kaum muslimin agar mereka terbiasa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan semuanya, barakallahu fikum. Kita tidak berlama-lama di dalam menyampaikan pembahasan karena mungkin semuanya kita sudah tahu, terutama pengurus dan bagaimana juga dengan peran dakwah yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari sesuatu yang bisa kita lakukan. Karena mungkin mengundang ustadz itu sesuatu yang pasti. Namun mengundang ustadz, kadang ustadznya tidak bisa datang. Kadang kita butuh biaya di dalam masalah seperti itu. Ada sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan tanpa biaya. Seperti misalnya sebagaimana tadi yang kita sebutkan, membaca kitab, membaca lafaznya artinya selesai. Kemudian misalnya mengajarkan anak-anak kaum muslimin hanya dari maghrib sampai isya misalnya, atau setelah asar misalnya. Banyak lagi hal-hal yang tidak membutuhkan, yang mana kita sendiri bisa melaksanakannya. Oleh karenanya bagaimanapun semuanya itu dikembalikan kepada kita, dan yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita menginginkan, dan yang kita inginkan adalah syiar Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghidupkan rumah Allah. Jadi rumah Allah tidak hanya dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah salat saja, namun kita berusaha hidup, dan biasanya yang bisa menghidupkan adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Mungkin
sekarang kita lebih identik dengan masalah tanya jawab, terutama yang berkaitan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Terus kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum tanya jawab, ada yang mau di ini kan Pak Arif? Enggak, Mas. Enggak, silakan. Bagi Bapak-bapak yang ingin ada pertanyaan kepada Ustadz. Yang tadi disampaikan Pak Fakih boleh ditanyakan ke Ustadz, Mas. Oh iya, Ustadz. Tadi kita sempat ada pertanyaan tentang ini, Ustadz, tentang apa masuknya khatib pada waktu Jumat. Kan kalau di kita biasanya khatibnya mungkin datangnya sudah jauh-jauh waktu sebelum zuhurnya saat gitu. Jadi mungkin sudah duduk di masjid, sudah sholat tahiyatul masjid sambil menunggu waktu azan. Apakah yang paling mendekati sunnah itu seperti yang pada zaman Nabi SAW kan rumahnya samping dengan masjid, begitu waktunya Nabi masuk langsung berdiri di mimbar gitu, Ustaz. Jadi apakah memang khatib harusnya lebih baik mepet menjelang waktunya baru masuk ke masjid agar pahalanya tetap dicatat, atau bagaimana Ustaz gitu? Barakallahu fikum kepada pertanyaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Sebenarnya permasalahan seperti ini, masalah khatib, dan memang biasanya imam itu juga merangkup sebagai khatib. Atau biasanya khatib itu adalah khatib yang tetap, yang kita bisa menganggap mereka sebagai imam. Kita mengetahui khatib yang nanti juga sebagai imam, atau imam yang juga sebagai khatib, itu dianggap sebagai seorang pemimpin. Sehingga sebenarnya yang lebih memiliki waktu adalah imam atau khatib tersebut. Dan itu adalah sebuah kaidah yang harus kita pahamkan dan harus kita pahami bersama, bahwa imam atau khatib itu adalah pemimpin yang ada di masjid tersebut. Maknanya apa? Jadi masalah waktu itu diserahkan kepada mereka. Itu secara hukum asal. Makanya sebenarnya di dalam masjid tersebut, apabila masjid itu yang ditunjuk oleh pemerintah atau yang ditunjuk oleh, intinya yang diamanahkan untuk menjaga masjid, yang diamanahkan untuk imam masjid, yang diamanahkan untuk khatib masjid, maka orang-orang yang ada seperti muadzin misalnya harus bergantung kepada imam dan khatib tersebut. Seperti misalnya biasanya kita membuat jarak antara sholat dengan sholat yang lainnya 15 menit misalnya. Namun ada imam yang terlambat misalnya. Dia belum datang 20 menit atau 25 menit. Sebenarnya waktu itu diberikan kepada dia. Dan tidak ada hak kita sebagai makmum, atau tidak ada hak kita bahkan sebagai seorang muadzin untuk mengatur imam dan khatib tersebut. Maknanya itu diserahkan kepada mereka. Begitu juga ketika khatib atau ketika hari Jumat, terkhusus hari Jumat. Karena memang itu adalah waktu mereka. Makanya tidak mesti khatib itu ketika pas masuk dia langsung datang. Misalnya dia terlambat 5 menit, 10 menit, maka itu tidak menjadi masalah. Maknanya karena dia, kalau bahasa kasarnya, dia yang berkuasa. Dia yang akan menyampaikan dan waktu itu adalah milik dia. Itulah gunanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya kita lihat Bilal itu tidak akan pernah iqamat kecuali Nabi sudah datang. Bilal itu tidak akan pernah iqamat kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah datang. Baik itu salat fardu, begitu juga dengan salat Jumat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikan khutbahnya. Maknanya apa? Memang waktu itu diberikan kepada imam, dan itulah diantara sunnahnya. Makanya jemaah itu dianjurkan mereka datang ke rumah Allah, terutama pada hari Jumat, karena pertanyaannya berkaitan dengan khutbah Jumat, dianjurkan untuk cepat datang. Memang dianjurkan untuk cepat datang, kecuali imam. Dia datang ketika masuknya waktu atau setelahnya juga tidak menjadi masalah, misalnya 5 menit misalnya, dan dia datang langsung naik ke atas mimbar. Makanya ada sebahagian masjid yang alhamdulillah memang dikhususkan satu pintu untuk imam, sehingga pintu imam itu, dan ini merupakan juga usulan, pintu imam itu berbeda. Pintu makmum dengan pintu imam itu tidak sama masuknya. Kemudian imam ini kalau dia sudah masuk, misalnya kalau dia mau sholat ada ruangan khusus tempat dia sholat misalnya, sehingga dia tidak bercampur baur. Kenapa? Sehingga memberikan kesan bahwa imam itu memiliki wibawa, bahwa imam itu memiliki
perbedaan. Karena itu adalah imam. Imam itu bukan sesuatu yang sembarangan. Khatib juga bagian daripada imam. Itu bukan orang-orang sembarangan. Maknanya dimuliakan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diberikan anzilin nasa manazilahum, yaitu posisikan manusia sesuai dengan posisi mereka. Ketika imam tentunya tidak disamakan dengan jemaah tempatnya. Dan itu misalnya tempat yang ada di depan masjid misalnya. Sehingga imam, kalau dia ingin, apalagi imam atau khatib undangan istilah kitanya, khatib yang berada dari luar daerah kita atau dari luar daerah tersebut atau dari luar masjid tersebut, maka ada ruangan khususnya. Sehingga imam tersebut, apabila dia datang cepat ataupun pas di waktu, dia bisa masuk ke masjid dan dia bisa langsung melaksanakan ibadah di sana. Misalnya tahiyat masjid, atau dia bisa melaksanakan rawatib misalnya, atau apapun yang bisa dia lakukan. Sehingga kemudian nanti, setelah waktu masuk, maka dia tinggal keluar, kemudian langsung memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Itulah sebenarnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena rumahnya berada di samping masjid, tidak butuh lagi tempat untuk masjid tersebut karena memang langsung. Sehingga yang diperhatikan oleh Bilal sebagai muazzin adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Bilal tidak akan pernah berani, baik Nabi itu pas datang di waktunya atau terlambat, Bilal tidak akan pernah bertanya karena memang kekuasaan mutlak, kalau bahasa kitanya, diberikan kepada imam dan khatib tersebut, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun berusaha sebagai yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala mengurus masjid, memberikan posisi seperti ini. Jadi paling tidak ada ruangan. Sehingga ustadz tersebut atau undangan, khatib, apapun namanya, dia ada tempat beristirahat, bisa jadi dia beribadah di sana, bisa jadi ada dia persiapan, apapun yang dia lakukan silahkan, sehingga pas masuk waktu, maka pintunya pun berbeda dengan pintu-pintu yang lainnya. Karena tentunya posisinya diagungkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita. Barakallahu fikum. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Sangat jelas, sudah jelas ini. Oke, masih ada ya. Tapi bapak-bapak yang lain silahkan jika ada pertanyaan kepada Ustaz. Boleh saya, Mas? Boleh, silahkan boleh. Ya, Ustaz. Afwan Ustaz. Jadi ini kan kami di antara pengurus-pengurus DKM Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwasannya hendaknya pengurus DKM itu memiliki beberapa syarat gitu ya Ustaz ya, ilmu dan seterusnya. Tapi afwan Ustaz, jadi qadarullah gitu ya. Qadarullah, alhamdulillah teman-teman ini diberikan amanah, tetapi memang rata-rata Ustaz yang namanya pengurus di sekitar negeri ini mungkin gitu ya, bukan dedikasi untuk pengurus, tetapi sambilan terkadang Ustaz. Yang rata-rata kalau Ustaz perhatikan yang di sini memang juga sudah sepuh-sepuh semua nih Ustaz. Sudah energi sisa-sisa gitu. Hasilnya akhirnya pun juga kurang optimal. Tetapi dengan mungkin semangat yang tadi Ustadz sampaikan, fadilah-fadilah gitu kira-kira untuk pengelolaan masjid, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kami semua untuk mendapatkan itu semua. Kira-kira nasihat Ustadz, walaupun kami tidak memiliki dasar-dasar tadi Ustadz, ilmu pas-pasan, pengelolaan pun, tetapi paling tidak kami punya semangat Ustadz untuk mengikuti apa yang tadi Ustadz sampaikan. Silahkan Ustadz. Barakallahu fikum kepada Bapak kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, dan semoga kita yang junior, yang masih muda, bisa mengambil pengalaman, semangat dari senior-senior kita yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masalah pengelolaan, apalagi masalah ilmu. Sebenarnya kita tahu bahwa agama Islam ini adalah agama yang mudah. Dan bahasa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga bahasa Nabi SAW adalah sesuatu yang mudah. Bahkan Allah menyebutkan dan Nabi menyebutkan ini agama yang mudah. Maknanya apa? Betul di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ada perkara-perkara yang mutasyabih, yang butuh betul-betul kita belajar dan kita menekuni. Namun lebih banyak di dalam syariat Islam, ketika kita membaca, kita akan mudah paham. Karena memang tujuan Allah menurunkan Al-Quran dan Nabi menyebutkan hadisnya adalah untuk sesuatu dipahami. Mudah untuk dipahami. Maknanya apa? Sehingga kita, apapun karakter yang kita sebutkan, kita sebagai pengurus masjid hanya sebagai sambilan atau sampingan misalnya. Bukan berarti kita tidak bisa memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala atau dengan masjid. Makanya itu muncul bagi kita semangat tersendiri. Di antara salah satu yang bisa memunculkan misalnya. Kita tidak terlalu ahli, namun kita harus belajar. Terutama membaca kitab-kitab yang mudah yang sifatnya itu adalah tazkiyah, bukan yang sifatnya fikih.
Kita harus membedakan di dalam ilmu, ada yang sifatnya fikih pembahasan, yang mungkin kita tidak ahli di sana, dan kita tinggalkan. Ada yang sifatnya sekedar tazkiyah. Tazkiyah itu hanya motivasi. Dan yang paling bagus di dalam permasalahan seperti ini, yang masyhur adalah kitab yang tadi kita sebutkan. Nah, kita sebagai pengurus misalnya, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan, memberikan manfaat kepada kaum muslimin, terutama memberikan motivasi kepada diri kita yang pertama, kemudian memberikan motivasi kepada jemaah. Walaupun jemaahnya 2, 3, 4 orang saja, tidak menjadi masalah. Intinya kita jalan. Sehingga tidak ada kata misalnya, kita misalnya sampingan di dalam pengurus masjid sehingga kita tidak terlalu ahli di dalamnya. Maka itu ada tantangan tersendiri. Bagaimana kita berusaha belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih enak sehingga ketika kita misalnya berusaha membaca atau gantian membaca misalnya. Hari ini yang membaca fulan, hari ini yang membaca fulan, baca teksnya, baca artinya, selesai, habis perkara. Di samping itu juga kita akan memiliki semangat tersendiri. Karena apabila kita sudah mengatakan yang demikian dan berusaha melakukan yang demikian, maka kita akan berusaha nanti hadis apa ya yang akan saya baca, maka kita akan berusaha untuk membaca sedikit demi sedikit. Kalau seandainya kita tidak tahu dan kurang jelas maknanya, maka kita cari atau kita lanjutkan hadisnya tanpa kita membaca sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi maknanya ilmu di situ artinya adalah ilmu yang berkaitan dengan masjid dan ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang ada di masjid itu sendiri. Ilmu yang ada di masjid, bukan ilmu secara umum. Karena ilmu secara umum mungkin kita tidak bisa. Dan itu memang ada ahlinya, butuh waktu, butuh telaki. Namun ada ilmu yang kita semua bisa untuk mencarinya. Nah, ilmu-ilmu seperti inilah bisa jadi dengan kita ada kursus, bisa jadi masalah kebersihan saja ada kursusnya. Bagaimana dengan mengelola atau tata cara rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tata cara misalnya sesuatu ibadah yang paling biasa dilakukan kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya ilmu tentang anak-anak yang sholat bersama kaum muslimin, apa hukumnya? Maka kita harus tahu. Seperti misalnya wanita-wanita yang ingin mendatangkan atau ingin datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ilmu semuanya. Oleh karenanya bagaimanapun motivasi kepada kita semuanya, disitulah ada batu loncatan bagi kita untuk tetap semangat, Dan tidak ada yang namanya istilah kita sudah berumur, mungkin kita, karena memang kekurangan kita semuanya adalah kekurangan ustaz. Nah, kita berusaha bagaimana kita yang menanamkan ilmu-ilmu tersebut sesuai dengan yang bisa kita sampaikan. Makanya kami pribadi, dan ini pengalaman ya, ketika kami berada di sini, kami pernah diamanahkan menjadi imam dan muazzin di masjid di sini. Dan tentunya kepada orang Arab. Dan di antara tradisi yang mereka lakukan adalah membaca kitab. Dan di sini dibaca kitab biasanya setelah sholat asar. Tentunya kami yang diamanahkan, bagaimana kita menerangkan sesuatu bahasa Arab kepada orang Arab, sedangkan kita bukan orang Arab. Tentunya itu memiliki tantangan yang besar. Kita menyampaikan hadis Nabi yang apabila kita baca langsung bisa dipahami oleh orang Arab. Karena memang bahasa itu adalah bahasa Arab. Dan yang kita baca pada waktu itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Karena memang di sebagian masjid-masjid kaum muslimin, terutama yang ada di sini, dibaca kitab-kitab yang mudah saja. Terutama yang berbentuk tazkiyah dan motivasi. Sehingga memiliki, kalau bahasa kitanya, keluar keringat dingin misalnya, kalau bahasa kitanya. Bagaimana kita berbicara di depan orang Arab dengan menggunakan bahasa Arab, sedangkan kita bukan orang Arab. Jadi itu butuh tantangan tersendiri. Namun, dengan itu pula lah kita berusaha untuk membaca. Ada persiapan. Sehingga dengan memiliki tantangan, kita melakukan persiapan. Dengan persiapan, coba bayangkan. Betapa banyak waktu kita, pemikiran kita yang kita habiskan untuk persiapan tersebut. Dan itu semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila pemikiran kita demikian, maka mudah bagi kita untuk mencari ilmu dan betul-betul membahas ilmu. Karena ada ilmu yang bisa dibahas dengan pengalaman. Sedikit-sedikit ada ilmu yang tidak perlu diuraikan. Ada ilmu yang ketika disampaikan oleh Nabi SAW, kita bisa langsung mengambil istinbat darinya. Memang ada ilmu yang harus dengan talaki, namun ada juga ilmu yang bisa dengan mudah. Makanya Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan, ad-dinu yusrun. Agama ini adalah agama yang mudah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya, laqad sa'alta an azim. Kamu bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun liman yassarahullah. Sesungguhnya itu sebenarnya perkara yang mudah. Maknanya apa? Ilmu itu mudah.
Karena memang bukan tujuan Allah menurunkan Al-Quran dan hadis Nabi menyebutkan untuk dipersulit, bukan, karena memang mudah. Kecuali ada perkara-perkara yang betul-betul di sana kita tidak bisa memahami kecuali dengan belajar. Makanya juga Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya mereka-mereka yang mencari ilmu wa yaltamisu fihi ilman. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sebuah hadis yang semuanya kita pernah mendengarnya, bahkan sering kita mendengar. Namun apakah maknanya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, dan ini biasanya motivasi yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mempermudah dirinya untuk masuk ke dalam surga. Kita ambil dari kata-kata iltimas. Yaltamisu. Apa sih arti yaltamisu itu? Yaltamisu itu artinya adalah diambil sedikit itu adalah iltimas. Dan iltimas itu biasanya identik digunakan bahasa kepada orang yang buta. Orang yang buta kalau seandainya mereka berjalan diraba-raba. Itu artinya yaltamisu, yaltamis. Berdiraba-raba dengan tangannya. Nah, apa maknanya? Nabi memilih kalimat yang paling indah, yaltamisu. Yaitu diambil sedikit. Itu kata Nabi SAW. Maknanya Pak, berarti agama kita itu mudah. Nah, terutama di bagian ilmu, dan kita harus berilmu di dalam masalah. Misalnya, yang berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan, ibadah salat. Ada sifat salat Nabi SAW. Masalah khatib Jumat misalnya. Kemudian peran masjid misalnya. Apa saja yang boleh di masjid misalnya. Itu ilmu yang tidak terlalu besar. Ilmu yang hanya sedikit saja, dan dengan itu pula lah kita akan berusaha semaksimal mungkin menghabiskan waktu kita dan berusaha untuk mencari tahu apa yang bisa kita lakukan. Mungkin ini bisa yang kami sebutkan. Intinya bagaimana kita berusaha dan tetap semangat, terlepas daripada pekerjaan ini hanya sampingan saja, atau kita sudah berumur misalnya, kita tetap semangat karena bagaimanapun ilmu itu tidak melihat keadaan, dan ilmu itu tidak melihat tuanya kita atau umurnya kita, namun yang dilihat adalah semangat kita. Karena betapa banyak orang yang lebih tua, walaupun secara fisik mereka kurang, namun mereka memiliki semangat yang bergebu-gebu, bahkan lebih lagi daripada orang-orang muda. Karena itu merupakan kelebihan yang Allah berikan, terutama kepada mereka yang sudah berumur. Mereka memiliki kekuatan yang ekstra yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum. Insyaallah, syukran jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian ada Ustaz Muslim Arif. Tafadhol Ustaz, di unmute aja. Afwan, waktunya alhamdulillah sudah agak senggang. Barakallahu fikum Ustaz, materi. Barakallahu fikum. Masya Allah. Wa iyyakum. Materinya cukup luar biasa Ustaz. Memberikan wawasan dan pencerahan kepada para pengurus masjid, bahkan kepada para khatib Ustaz. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Ana Muslim Arif, salah seorang khatib di Khatib Sinergi ini. Ingin mempertegas saja apa yang Ustaz sampaikan tadi. Kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu di Khatib Sinergi ini ada salah satu aturan yang dibuat agar diberikan tempat khusus di baris depan untuk khatib. Waktu itu Ana mau komentari tapi belum sempat. Jadi ingin mempertegas saja apa yang Ustadz sampaikan tadi. Ana secara pribadi, dan mudah-mudahan Ustadz yang lain menyetujui, bahwa para khatib Ustadz yang diminta khatib undangan itu oleh marbot atau pengurus masjid agar diarahkan langsung saja ke sekretariat masjid. Bagi masjid yang sudah punya sekretariat atau ada ruang khusus, pas masuk waktu baru mereka itu naik mimbar. Itu usulan aja. Beberapa tahun yang lalu di Jakarta Selatan ada sebuah masjid jamaahnya sekitar 5-6 ribu. Pertama kali anak ke sana itu Ana masuk masjid pas waktu sudah berbunyi jamnya tik-tik yang biasa di masjid kita itu. Ketika itu Ana tanya pengurus yang rata-rata di masjid, langsung aja Pak, ada salah seorang yang melotot kepada saya dan suaranya besar. Ustadz, tahiyatul masjid aja dulu. Ya udah, Ana ikutin aja sambil tahiyatul masjid. Ana ke sana lagi, ketika itu pengurus sudah menyiapkan
ruang khusus untuk imam, dan bahkan ada jalan khusus, pintu khusus untuk imam. Ketika itu ana langsung diarahkan, Ustadz, nanti aja pas waktu masuk ana panggil Ustadz. Ya, jadi harapan kita agar masjid yang sudah punya ruang atau sekretariat, agar para ustadz itu diarahkan ke sekretariat aja atau ke ruangan khusus, dan nanti waktu masuk baru kemudian naik mimbar. Itu aja, Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanallah materinya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum kepada Ustadz Muslim kita ya, kepada Ustadz kita, kepada khatib kita, Masya Allah Tabarakallah Rahman yang semangat. Jadi muskilahnya sebenarnya memang setiap daerah itu berbeda, namun kita harus melihat posisi manusia. Ibaratnya khatib itu adalah seorang yang akan memberikan pencerahan. Karena memang di antara atau di daerah kita biasanya ini muskilah ya, biasanya jemaah yang mengatur ustaz. Namun terbalik sebenarnya, ustaz lah yang mengatur. Makanya kadang-kadang kenapa ada komen yang kurang bagus, kenapa di daerah kita seolah-olah ustaz itu kayak kayak petugas gitu. Seperti ustadz itu seperti khatib itu seperti petugas. Sebenarnya yang mengatur itu adalah ustadz atau khatibnya. Karena memang mereka diberikan amanah. Mungkin itu karena kekurangan ilmu kita semuanya. Dan disinilah kita mungkin menyampaikan kepada masyarakat bahwa posisi ustadz itu bukan hanya sekedar orang yang diberikan tugas begitu saja. Namun lebih daripada itu. Lebih daripada itu sehingga mereka diberikan posisinya sebagaimana Islam memberikan posisi kepada para imam, kepada para ustaz dan yang semisalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Barakallahu fikum, dan jazakumullahu khairan atas masukannya kepada Bapak Muslim, Bapak Khatib kita, ustaz kita, jazakumullahu khairan, dan kepada asatidz yang lainnya, jazakumullahu khairan. Insyaallah. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz Muslim dan Ustaz Arif Al-Bahri, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Bapak-bapak yang lain, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Ada satu hal yang mungkin saya ingin tanyakan Ustaz. Ya, silakan. Seperti yang pernah kami alami, terutama di daerah, itu biasanya ada masjid menyediakan jubah untuk khotib, kemudian gamis ya, seperti gamis, kemudian tongkat gitu. Nah, apakah kita sebagai khotib ini harus mesti memang diikuti aturan DKM-nya atau bagaimana Ustaz? Sementara kita sudah pakai gamis juga. Ya. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum kepada ustaz kita, khatib kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Sebenarnya permasalahannya, permunculan permasalahannya itu sama dengan yang tadi telah kita sebutkan. Yaitu biasanya jemaah identik lebih misalnya mengatur ustadz atau khatib. Padahal sebenarnya sebaliknya tidak demikian. Namun, kalau seandainya di sebuah daerah, terutama di daerah pedalaman yang mungkin mereka kurang bersosialisasi, atau mungkin mereka wawasannya tidak terlalu besar tentang bagaimana memuliakan imam dan khatib, maka tidak menjadi masalah. Di sana kalau seandainya kita diharuskan, misalnya mereka mengatakan mohon dipakai ustadz misalnya gamis yang mereka sediakan, maka tidak menjadi masalah. Karena itu dikembalikan kepada uruf, itu dikembalikan kepada adat yang ada di suatu daerah tersebut, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Alhamdulillah, memakai gamis itu merupakan kebanggaan kita, ada syiar Islamnya. Begitu juga misalnya dengan menggunakan tongkat, itu tidak menjadi masalah. Karena memang Rasulullah SAW dulu menggunakan pedang atau juga menggunakan tongkat, itu tidak menjadi masalah. Bahkan sampai sekarang, apabila ada sebahagian khatib yang mereka menggunakan tongkat atau tempat bersandar tongkatnya, maka itu tidak menjadi masalah dan masih tersisa bagian daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Intinya, kita pun sebagai seorang khatib tentunya ingin berlapang dada. Kadang kita merasa kita diatur, kadang kita merasa kita seperti ini kan, disitulah kita berusaha semaksimal mungkin. Karena kami juga pernah merasakan bagaimana kita diperintahkan untuk pakai ini, bagaimana kita disuruh pakai ini, namun selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu tidak menjadi masalah. Karena tujuannya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan syiar dan bagaimana kita menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala, terutama pada hari Jumat atau hari-hari
yang lainnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bertanya terkait badal. Kalau untuk badal kan memang sebagian besar hanya pengurus saja, dan apa sih syarat-syaratnya menjadi berkhutbah Ustadz? Apabila terpaksa sekali Ustadz yang bertugas qadarullah memang tidak bisa hadir di detik-detik terakhir, dan akhirnya seseorang dari kami ya dengan terpaksa maju untuk memberikan khutbah dan menjadi imam. Mohon sarannya Ustadz, apa saja yang perlu dilakukan, sunnah-sunnahnya dalam berkhutbah. Demikian, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kepada ikhwan kita yang bertanya, bapak kita, ustadz kita yang bertanya, semoga Allah menjaganya, berkaitan dengan badal ya, badal imam atau badal khatib, yang ini merupakan beban mental kepada kita semuanya. Karena memang kita pernah mengalami yang demikian. Memang menjadi badal ini bukan sesuatu yang mudah. Kalau kami pribadi dulu, kami pribadi senantiasa menyediakan ada konsep yang betul-betul setiap hari Jumat sudah tersedia di saku. Dan memang kalau kita tahu bahwa itu adalah kemungkinan yang pasti suatu saat nanti kita akan merasakannya. Terutama ketika khatib berhalangan tiba-tiba, dan kita sebagai pengurus bertanggung jawab sebagai badal yang menggantikan. Makanya poin yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan konsep standby kalau bahasa kitanya. Harus ada selalu konsepnya. Dan ini pernah kami rasakan, alhamdulillah. Dan konsep tersebut selama 1,5 tahun di dalam saku kami. Setiap hari Jumat dimasukkan. Alhamdulillah 1 tahun setelah itu pernah kejadian, kita sudah memiliki standby. Karena bagaimanapun status kita adalah sebagai pengganti. Dan kita juga harus bertanggung jawab. Tidak mungkin kita biarkan kaum muslimin demikian. Terutama ketika khatib berhalangan, maka kita harus bersiap-siap. Kemudian, apa sih rukun khutbah tersebut? Khutbah itu adalah sesuatu yang sebenarnya ada rukun di sana. Yang rukun itu harus kita kerjakan. Yang pertama, kita harus memulai dengan seperti biasa. Memuji Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu kita menyampaikan. Yang kita sampaikan ini tidak perlu panjang. Bahkan Nabi SAW pernah berkhutbah hanya dengan membaca ayat. Pernah Nabi berkhutbah dengan membaca surat Qaf saja. Nabi SAW mengatakan setelah memuji Allah dan berselawat, kemudian Nabi mengucapkan Qaf wal Qur'anil Majid. Sampai selanjutnya, kemudian Nabi menutup khutbahnya, selesai. Maknanya apa? Berarti khutbah itu sesuatu yang mudah. Kalau seandainya terpaksa, maka kita cukup mengatakan, wahai kaum muslimin, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas keimanan, karena dengan takwa semuanya akan menjadi mudah. Bertakwa seorang ayah, bertakwa kepada anak dan istrinya. Seorang pemimpin bertakwa kepada rakyatnya. Seperti itu saja, selesai. Sampai di sini, aqulu qauli hadza astaghfirullah. Atau langsung duduk. Nah, karena di sini ada duduk, yaitu duduk di antara dua khutbah. Walaupun duduk ini bukan rukun, namun itu merupakan di antara kewajiban khutbah. Kemudian apa lagi? Kemudian khutbah yang kedua, kita mulai lagi, alhamdulillah, berselawat. Kalau seandainya kita ingin menambah, silakan. Misalnya kaum muslimin, kita harus senantiasa semangat. Kemudian kita tutup dengan selawat, karena selawat ini merupakan rukun khutbah. Selawat di terakhir. Kalau kita tidak tahu tentang mukaddimahnya, langsung saja Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian doa. Kalau kita tidak hafal, kita hafal yang kita baca yang hafal saja. Seperti Rabbana Atina. 1 saja cukup misalnya, atau 2 saja cukup misalnya. Doa-doa yang kita hafal. Oleh karenanya itu sudah merupakan rukun. 5 menit cukup, 7 menit cukup. Kalau seandainya status kita betul-betul sebagai badal dadakan. Badal dadakan yang kita lakukan adalah yang tadi. Seperti yang kita sebutkan. Mukaddimahnya alhamdulillah dengan memuji Rasulullah. Kemudian isi sedikit. Kemudian duduk. Kemudian alhamdulillah memuji Rasulullah dan berselawat khusus kepada Rasulullah, atau yang kita kenal dengan selawat Ibrahimiyah. Kemudian kita tutup dengan doa. Kemudian selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan kafaratul majlis, atau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Selesai. Atau kita tutup dengan salat wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Kita langsung turun begitu saja. Karena memang ini merupakan kewajiban terutama kepada kita sebagai pengurus masjid, terutama dikala khatib tidak ada atau berhalangan. Maka itu yang harus kita
kita lakukan. Dan ini butuh persiapan, butuh mental untuk tampil di depan masyarakat yang jumlahnya tentunya tidak seperti biasa. Maknanya jumlahnya lebih besar. Namun apabila kita pernah memiliki pengalaman, maka insya Allah di pengalaman kedua kita tidak akan segugup di pengalaman pertama. Semoga Allah menjaga kita dan mempermudah urusan kita. Barakallahu fikum. Insyaallah, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Pengalaman hampir semua pengurus seperti itu. Insyaallah tabaraka rahman. Bahkan yang berbicara pun seperti itu ya. Insyaallah tabaraka rahman. Tapi Bapak-bapak yang ada lagi yang kira-kira ditanyakan kepada Ustaz? Mungkin kita masih ada waktu sebelum salat zuhur nanti. Gimana Bapak-bapak? Ini jangan disia-siakan kesempatan, soalnya Ustadz masih berbeda domisili dengan kita. Masih jauh. Tanya lagi boleh? Silakan. Boleh tanya lagi Mas Arif? Silakan. Mungkin ya sedikit di luar tema untuk syarat-syarat memberikan pengajaran, misalkan kan ada hadis yang berbunyi sampaikanlah ya kita di dalam hadis dalam kitab Ushul Tsalatsa kan kita dipaksa untuk mendakwahkan ilmu apa yang sudah kita terima, Ustadz. Nah, sedikit berbenturan sama ada pernyataan yang dibilang kalau ingin menyampaikan ilmu ya paling tidak bisa bahasa Arab atau yang lainnya. Sementara yang kita sampaikan atau yang kita pelajari saat ini kan masih terjemahan. Apakah boleh kita menyampaikan ilmu, maksudnya memberikan kajian kepada jamaah umum dengan kitab terjemahan dan yang sudah kita kuasai saja, walaupun kita juga dalam proses masih belajar, khususnya bahasa Arab, nahwu, shorof kita juga masih belajar, tapi belum lulus, maksudnya belum sampai hatam. Gimana pandangan Ustaz tentang itu? Ada hadis yang bertentangan, seperti bukan bertentangan ya, tampak seperti berlawanan. Demikian, barakallahu fikum. Barakallahu fikum kepada Ustaz kita yang bertanya, kepada saudara kita yang bertanya, Ustaz kita, asatidz kita yang lainnya, jazakumullahu khairan. Kalau seandainya kita beranggapan bahwa kita harus dulu menguasai ilmu baru kita berdakwah, siapa yang bisa mengatakan atau siapa yang berani mengatakan tentang dirinya bahwa dia sudah menguasai tentang ilmu agama? Tentunya kalau seandainya demikian, tidak akan ada orang yang berdakwah. Karena berdakwah itu berbeda dengan fatwa. Dakwah itu artinya menyampaikan, menyebutkan. Sedangkan berfatwa menyebutkan hukum. Itu dua hal yang berbeda. Kalau seandainya kita harus tahu semuanya, siapa di antara kita yang berani mengatakan saya sudah ahli di dalam berdakwah karena saya sudah menguasai ilmu agama? Siapa di antara kita yang mengatakan? Bahkan para ulama saja, tidak ada di antara mereka yang berani memujinya. Namun orang lain yang memujinya. Maknanya apa? Semua kita merasa kurang. Dan semua kita tidak ada yang sempurna, terutama di dalam ilmu agama. Ilmu itu sangat luas. Makanya kalau kita kerahkan semua waktu kita untuk ilmu, ilmu hanya memberikan sedikit saja kepada kita. Maknanya apa? Tidak ada di antara kita yang bisa menguasai segala macam ilmu. Namun ketika kita berdakwah, karena berbeda dakwah menyampaikan dengan memberikan fatwa. Sampaikan walaupun hanya dengan membaca satu hadis, artinya, atau kitab yang kita kuasai. Karena apabila kita sudah memberanikan diri, tentunya ada konsekuensinya. Kita pun akan mulai semangat belajar. Kita pun akan mencari. Dan jangan buka tanya jawab. Karena yang menjadi permasalahan itu adalah tanya jawabnya. Dari tanya jawab itulah yang harus kita tutup. Makanya ada proses dan tahapannya. Makanya tadi tahapan yang kita sebutkan, misalnya hanya sekedar membaca dulu. Khusus membaca misalnya 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis, 5 hadis misalnya. Atau membaca Al-Quran, baca tafsir Ibnu Katsir misalnya, tafsir yang terjemahannya yang dipakai oleh kaum muslimin, misalnya baca Al-Fatihah, 1 ayat, baca tafsir artinya secara bahasa Arab, kalau kita bisa membahasakan, kemudian kita artikan, selesai. Karena berbeda antara menyampaikan, antara berfatwa, itu berbeda. Menyampaikan, kewajiban kita semua menyampaikan. Apa yang kita tahu kita sampaikan. Namun jangan membuka untuk diri kita. Kalau seandainya kita belum ahli, jangan buka tanya jawab. Itu yang menjadi permasalahan. Sehingga kita dengan demikian, maka kita sebagai pengurus, maka akan kita sampaikan.
Tentunya itu ada batu loncatan untuk kita sendiri. Kita harus berusaha pandai bahasa Arab, kita berusaha untuk menguasai sedikit ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu sarafnya, kemudian sedikit demi sedikit itu ada motivasinya, sehingga itu membuat kita motivasi. Namun apabila kita merasa minder, saya ini tidak bisa, maka akan matilah masjid tersebut. Maknanya tidak ada kegiatan yang dilakukan di sana. Manfaat yang bisa kita ambil walaupun sedikit. Peluang, ada sedikit peluang. Sama seperti seorang pedagang, ada sedikit peluang mereka ambil. Begitu juga sebagai seorang dai, seorang pendakwah, ada peluang kita ambil. Dan peluang yang paling bagus adalah peluang setelah melakukan sholat 5 waktu. Dan cari peluang di mana sholat waktu 5 waktu itu biasanya masyarakat lebih banyak berkumpul. Seperti maghrib misalnya. Setelah sholat maghrib misalnya, ini diantara yang kita mungkin bisa saling sharing. Tidak menjadi masalah kita undurkan sholat sunat demi kita mengambil maslahat yang lebih besar. Seperti misalnya, setelah sholat kita berzikir dengan zikir-zikir yang di awal-awal zikir, astagfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam. Kemudian kita langsung menghadap jemaah, kita buka buku, kemudian kita baca 1-2 hadis sehingga jemaah-jemaah yang lainnya fokus sebelum mereka melaksanakan sholat sunat. Karena biasanya kaum muslimin setelah melaksanakan sholat sunat, maksudnya yang ba'diyah, mereka akan pergi, tidak mungkin mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sehingga di sanalah kita mencari peluang. Cari peluang mana yang waktunya sempit, mana waktunya yang bisa dilapangkan. Di situ ada yang namanya waktu muwassa' dan waktu mudayya'. Apabila bertentangan 2 ibadah dan 2 kebaikan, cari yang waktunya lapang, cari yang waktunya sempit, dan dahulukan yang waktunya sempit. Terutama di daerah kita yang belum terbiasa kaum muslimin untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di sana kita mencari peluang. Selama tidak bertentangan, seperti setelah sholat. Setelah sholat itu peluangnya banyak. Apalagi sholat-sholat yang biasanya terkumpul kaum muslimin. Kapan biasanya? Maghrib misalnya. Kita bacakan 1-2 hadis. Selesai. 1-2 hadis saja. Sehingga kita menyampaikan. Bukan berarti kita berfatwa. Hanya sekedar menyampaikan. Nah, di sanalah ada tantangan luar biasa bagi kita. Tentunya kita sebagai yang menyampaikan tidak mencukupkan diri kita dengan yang ada. Kita terus belajar. Karena tidak ada di antara kita yang mengatakan saya sudah ahli. Tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan demikian. Kita sekedar menyampaikan sesuatu yang bisa kita mengetahuinya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Syukran jazakumullahu khairan. Baik, Bapak-bapak yang lain. Silakan, ini dimanfaatkan waktu bersama Ustaz. Gimana Pak? Tidak. Singkat aja Ustaz, Afwan dari saya dikit, Masjid Assalam. Ya, silakan Pak Evan. Silakan Pak Evan. Ini singkat aja Ustaz, ini terkait dengan suasana COVID saat ini Ustaz. Kita dari pengurus kadang-kadang kita memberi arahan ke imam soal waktu nih Ustaz. Misalnya karena COVID, ini sholat Jumat kan mesti kita buka, tapi kita bilang ke imamnya agar misalnya jangan baca ayat yang panjang-panjang Ustaz, karena untuk menghindari terlalu lama kerumunan Ustaz. Dan untuk khotibnya juga kita arahkan, kita kasih masukan ke Ustaz agar tidak panjang-panjang khotibnya. Itu bagaimana secara syariat, apa dibolehkan kita memberitahu kepada khotib seperti kayak mengatur Ustaz, takutnya gitu Ustaz. Adabnya apakah itu bagus seperti itu atau enggak Ustaz. Tapi kita sampaikan dengan cara yang sopan dan pertimbangannya karena suasana COVID, menghindari kerumunan yang terlalu lama gitu. Syukron, jazakallah khair. Barakallahu fikum kepada Bapak kita yang bertanya, semoga Allah menjaganya, senantiasa memberikan kesehatan kepadanya dan juga kepada kita semuanya. Amin. Tentunya sebenarnya kita sebagai khatib atau kita yang diamanahkan sebagai khatib sebenarnya tahu, baik itu setelah ada COVID ini ataupun sebelum COVID, karena jelas Rasulullah SAW menyebutkan. Karena memang khatib itu juga ada ilmunya. Rasulullah SAW itu suaranya tegas, jelas, singkat, tidak panjang. Karena apalagi hari Jumat, yang diinginkan oleh orang adalah intisarinya. Apa intisari daripada yang akan kita sampaikan? Sehingga singkat-singkat saja. Makanya Nabi SAW di dalam khutbah Jumat tidak pernah panjang. Begitu juga agak diperpanjang masalah. Dan paling panjang dibaca Nabi SAW, coba kita perhatikan adalah surat Al-Jumu'ah dengan surah, kadang surah Al-A'la, kadang surah Al-Ghashiyah, kemudian kadang surah
Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Itu yang dibaca Nabi SAW. Kalau kita lihat, itu juga tidak terlalu panjang, 1 halaman, dan itu bacaannya tulisannya agak jarang-jarang. Berbeda dengan Al-Ghasyiyah dengan Al-A'la. Maknanya apa? Memang Nabi SAW sebenarnya sudah memberikan pengaturan. Memang kalau seandainya kita sebagai khatib, tentunya kita berilmu. Dan kita juga akan memahami keadaan. Nah, namun kalau seandainya kita mengetahui ada sebahagian ustaz yang mungkin mereka panjang di dalam khutbahnya, maka mungkin kalau seandainya bisa kita, bukan berarti kita mengatur, bisa jadi kita sebutkan aturan secara tertulis misalnya, sehingga kita seolah-olah tidak memberikan secara langsung. Bisa jadi secara tertulis. Karena dengan tertulis kayaknya lebih sopan. Kadang-kadang secara bahasa kita tidak tahu keadaan ustaz tersebut. Kadang secara bahasa bisa jadi menyinggung. Kita tidak tahu bagaimana sifat ustaz, kita tidak tahu bagaimana dia menyikapi kata-kata. Bisa jadi lebih indah ketika kita misalnya secara tertulis. Misalnya ditulis di ruangan, misalnya bagaimanapun misalnya, kecuali kalau seandainya kita bisa mengatur kata-kata, tentunya kita menginginkan, dan tidak ada di antara kita yang ingin mengatur ustaz, atau misalnya yang bercerita dengan ustaz dengan kata-kata yang misalnya tidak menyakitkan. Namun tidak semua orang sama. Apalagi misalnya ada ustaz yang baperan misalnya, atau ada yang mungkin misalnya tidak mau ditegur misalnya. Kita tidak tahu tentang sifat manusia. Makanya bisa dengan tulisan misalnya, sehingga lebih biar dibaca, kemudian tidak mengesankan kita menyebutkan. Jadi intinya dilihat situasi dan kondisi, terutama di zaman COVID kita seperti ini. Itu bukan berarti kita mengatur-ngatur, dan semua orang insya Allah akan paham. Apalagi ustaz-ustaznya juga akan paham tentang keadaan di zaman COVID sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat COVID ini dari kita semuanya, dan kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Amin, semoga setelah pandemi ini diangkat kita bisa berkumpul lagi di kota Nabi ya Ustaz ya, insyaallah. Insyaallah, amin insyaallah. Baik, untuk selanjutnya ada lagi? Terakhir kali Mas ya. Terakhir, ini sudah insyaallah pertanyaan terakhir. Sebagai salah satu di antara tadi Ustaz, pengurus PKM, pada saat kita memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, itu tidak bisa membuat senang seluruh jamaah kira-kira Ustaz. Misalnya kasusnya sekarang ini adalah pada saat pandemi seperti ini Ustaz. Jadi di tempat-tempat kami sebagian ada yang memberikan jarak pada saat sholat, kemudian ada yang sudah mulai dengan merapatkan seperti itu Ustaz. Terkadang di dalam jamaah itu kan bermacam-macam keinginannya Ustaz. Nah, bagaimana kira-kira khususnya masukan Ustadz sendiri dengan menyikapi hal-hal seperti ini gitu? Karena tidak mungkin kalau misalkan kita akan betul bahwasanya secara sunnah adalah kita sholat dengan rapat dan seterusnya gitu ya Ustadz. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini kami masih mengikuti kira-kira saran dari pemerintah dan kesehatan kira-kira untuk dilonggarkan. Namun ada suara-suara dari jamaah yang mengikuti, kita harus mengikuti Rasul, kita harus ini, masuk mengikuti dalilnya WHO malahan bukan dalil Nabi. Seperti itu terkadang Ustaz. Itu membuat salah satu di antara di tempat kami. Seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum kepada Bapak kita yang bertanya. Sebenarnya bukan di tempat Bapak kita saja, namun sebahagian daerah kita yang mungkin ada ucapan-ucapan yang mengatakan demikian. Tentunya sebelum kita membahas tentang yang demikian, tidaklah teman kita demikian mengatakan yang demikian kecuali karena semangat mereka dan gairah mereka untuk beribadah kepada Allah, atau karena mereka juga mendengarkan ada sebahagian pendapat para ustadz yang mengatakan bahwa sholat itu tetap dirapatkan safnya. Jadi terlepas daripada itu semua. Namun di sini ada adab, di sinilah kita memiliki adab. Ketika kita sholat, misalnya saya misalnya menganggap misalnya rapat itu harus saf itu harus dirapatkan misalnya. Namun di antara adab kaum muslimin, ketika mereka pergi ke suatu daerah yang mereka merenggangkan saf, karena memang keadaan yang menuntut demikian, maka di antara adab adalah tidak mengeluarkan pendapat kita pada saat itu. Dan ini tidak semua jamaah yang paham. Maknanya apa? Karena semangat kita akui dan kita meyakini bahwa semangat mereka itu adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semangat yang betul-betul mendasarkan ketakwaan kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus menghormati peraturan yang ada di sebuah masjid. Itu dari segi masyarakat secara umum. Nah, dari segi kita, apa yang harus kita lakukan?
Maka disinilah terletaknya imam. Jadi imam itu kalau seandainya memperhatikan sudah ada di antara jemaah yang sudah tidak terlalu taat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan masjid, yang mengikuti standar daripada pemerintah, maka di sana imam setiap kali mereka ingin salat, maka mereka melihat safnya, luruskan safnya, kemudian kita mengetahui. Jadi setiap kali salat diumumkan, kalau seandainya ada, atau kalau seandainya dia melihat ada sebahagian kaum muslimin yang ingin merapatkan ketika mereka tetap melaksanakan aturan-aturan pemerintah atau masjid tersebut, DKM tersebut melaksanakan aturan pemerintah dengan berjarak. Jadi imam itu mengumumkan terus, sehingga orang-orang tersebut bisa jadi karena lupa, atau bisa jadi misalnya orang-orang yang ada di sekitarnya akan mengambil jarak demi kemaslahatan kita semuanya. Kemudian ada yang tidak suka, masa kita takut meninggalkan sunnah Nabi, lebih percaya kepada orang-orang kafir, lebih percaya kepada WHO dan yang semisalnya, itu perkara biasa. Itu perkara yang biasa. Dan kita pun tidak terlalu baperan misalnya. Kalau seandainya kita kenal, maka kita berdiskusi tidak menjadi masalah. Sambil kita minum kopi misalnya, sambil kita bercerita misalnya, tidak menjadi masalah. Namun kalau seandainya tidak kenal, maka tidak juga menjadi masalah. Kalau seandainya dia suka, dia sholat di tempat kita. Kalau tidak suka, alhamdulillah, masih banyak masjid-masjid yang lainnya. Boleh memilih, karena kita tidak memaksa siapapun. Namun yang menjadi permasalahan seperti ini, kita tidak bisa menjadikan semua manusia ridha. Bahkan kalau seandainya kita merapatkan saf pun, pasti akan ada orang yang mengatakan, kenapa kalian ini ingin memberikan mudarat kepada manusia? Kenapa kalian seperti ini? Apakah kalian ingin membunuh kami? Pasti akan ada ucapan seperti itu. Makanya kalau ada paling berapa persen lah dari jemaah yang mengatakan demikian. Bisa jadi kita terangkan setiap, makanya imam misalnya sebelumnya mohon maaf kepada para jemaah, karena sekarang keadaan kita masih COVID, kita masih mengikuti peraturan dan dari pemerintah, yang mana selama pemerintah tersebut tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, sekarang demi menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita semuanya. Beberapa kata saja. Jadi imam terus mengingatkan. Apabila diingatkan, maka apabila juga tidak mau, maka selesai kewajiban kita. Kewajiban kita hanya melaksanakan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah di masa seperti ini. Siapa yang tidak menginginkan safnya dirapatkan, kita sholat berdekat-dekatan dengan kawan kita, namun apalah daya. Tentunya kita juga ingin menyelamatkan diri kita, karena Allah juga mengatakan yang demikian, Rasul juga mengatakan yang demikian. Mencari keridhaan semua manusia, tidak akan pernah kita bisa mendapatkannya. Namun kita tetap melaksanakan kewajiban kita. Apa kewajiban kita sebagai pengurus masjid? Maka kewajiban itu adalah miliknya imam. Makanya imam dianjurkan setiap kali memulai salat, kalau seandainya peraturan sudah mulai dilonggarkan, kembali diingatkan kepada jemaah, masker, jarak, peraturan, dan diingatkan terus. Kalau seandainya tidak, maka kita selesai urusan kita. Kalau seandainya itu kawan kita, kita ajak bicara. Kalau seandainya kita tidak kenal, maka kita biarkan. Intinya, kita melaksanakan kewajiban kita. Dilakukan atau tidak dilakukan, diserahkan kepada mereka. Bahkan Allah saja yang memerintahkan hambanya. Banyak di antara hamba yang tidak melakukan, apalagi status kita sebagai seorang manusia biasa. Jadi intinya, lakukan kewajiban kita, dilakukan atau tidak dilakukan, maka itu tidak menjadi masalah, kita serahkan kepadanya, kecuali kalau seandainya betul-betul keadaannya darurat, maka boleh bagi DKM, bagi pengurus mengambil tindakan. Kalau seandainya keadaannya betul-betul dalam keadaan darurat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin itu tadi sudah pertanyaan terakhir, karena di sini juga sudah masuk zuhur. Mungkin ada nasihat penutup Ustaz sebelum kita tutup. Barakallahu fikum kepada para pengurus, para asatidz, para imam, para khatib. Sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan yang kami sudah diberikan amanah untuk saling sharing. Sebenarnya bukan sharing ya, hanya sekedar saling memberikan nasihat. Mungkin para pengurus, para asatidz mereka lebih ahli karena mereka sudah lebih lama terjunnya, apalagi masalah-masalah seperti ini adalah dikembalikan kepada pengalaman. Mungkin kami hanya berbicara masalah teori, namun pengalaman kami tidak ada pengalaman di sana. Namun bagaimanapun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang kita inginkan menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat yang paling mulia kecuali masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha menjadikan masjid tersebut hidup selalu, hidup dengan salat, hidup dengan pengajian
atau hidup dengan tahfiz anak-anak, hidup dengan bagaimana kaum muslimin, bahkan hidup menghidupkan masjid tersebut untuk sandaran kaum muslimin yang membutuhkan. Intinya kita berusaha melakukan yang demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memuliakan kita, dan kita harus tahu memang kita lelah, kita susah, kita butuh waktu mengurusnya, mengaturnya ini dan itu. Namun Allah tidak akan mengumpulkan dua kelelahan kepada hamba. Ketika mereka lelah di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan dan beristirahat nanti di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Barakallahu fikum. Mungkin ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri kami karena kurangnya ilmu kami, karena bodohnya diri kami ini. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin Pak Arif mau diberikan ikhtitam untuk majelis ini. Langsung ditutup aja, Mas. Baik. Insyaallah kita tutup majelis kita pada siang hari ini Bapak-bapak, karena sudah masuk waktu zuhur juga. Jazakumullah khairan semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.